Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 20. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia terjatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Manusia sebagai makhluk komunal tidak dapat melepaskan diri dari kehadiran orang lain. Bahkan manusia paling egois sekalipun akan menemukan sebuah momen dalam hidupnya ketika ia akan disadarkan bahwa ia membutuhkan orang lain. Itulah mengapa setiap orang perlu memiliki kerendahan hati untuk berproses dalam menjalani hidup bersama orang lain dan berbesar hati untuk menerima mereka dalam dirinya. Hal ini pula yang muncul dalam perikop yang menggambarkan kehidupan para murid Tuhan Yesus pasca kenaikannya. Pasca kenaikan sang guru, sudah tentu para murid mendapatkan banyak perasaan. Meski Tuhan Yesus sudah memberikan kabar tentang akan turunnya Roh Kudus. Namun, tidak menampik kemungkinan muncul perasaan takut atau khawatir pada diri mereka. Ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para murid yang sangat efektif bagi kehidupan mereka sebagai sebuah komunitas iman. Seperti yang tergambar dalam ayat 14, kita dapat melihat mereka bertekun dalam melakukan pertemuan untuk berdoa dan saling menguatkan hati satu sama lain. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya kita juga dapat melihat sebuah pendahuluan untuk membicarakan perihal pengganti Yudas agar jumlah murid Yesus tetap tergenapi. Semua hal inilah yang mereka lakukan di dalam persekutuan. Sahabat Alkitab, sebagai umat Tuhan kita tentu memiliki kehidupan keimanan personal yang kita bangun dalam ruang-ruang privat sebagai individu. Ada cukup banyak umat yang memiliki tradisi berdoa, pembacaan Alkitab, hingga pujian yang dilakukan secara personal. Semua itu adalah hal yang sangat baik, meski kita juga tidak dapat melepaskan kenyataan bahwa setiap individu umat Tuhan perlu membangun kehidupan yang dapat menghadirkan konstruksi kehidupan satu sama lain. Inilah nilai yang perlu kita bangun dan pertahankan dalam hidup beriman, bahwa persekutuan merupakan sebuah ruang di mana kita dapat berdoa dan memuji Tuhan bersama, saling menguatkan hati satu sama lain, dan merancang kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas iman. Persekutuan ini dapat terjadi di dalam keluarga maupun gereja. Jadi, maukah Anda melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kehidupan persekutuan yang boleh kami miliki dan bangun. Mulai dari keluarga kami hingga gereja kami. Tempat di mana kami boleh bersama-sama saling membangun, saling memperhatikan. Dan biarlah persekutuan itu boleh terus kami jaga dan kami pelihara di dalam kesetiaan di dalam Tuhan dan kesediaan untuk menolong dan membangun satu sama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.